Pagi, Bu. Ini semuanya sudah di kelas atau masih ada yang di luar? Denis, Bu. Denis masih di WC, Bu, dikunciin adik. Adik tolongin. Oke, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, before we start learning, let's pray together. Untuk ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mulai belajar, mulai kita berdoa kita. Berdoa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kelasnya bersih dulu, rapi dulu. Jadi dicek kanan kirinya apakah masih ada sampah. Kalau masih ada, silahkan keluar untuk dibuang sampahnya ya anak-anak. Iya Bu. Udah, Bu. Sampai rambut. Oke, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kenapa? Ada potongan fotonya. Oke, kita doakan teman-teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan. Yang ada kesibukannya dipermudah, dilancarkan ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau cek dulu daya ingat kalian. Minggu kemarin kita sudah belajar apa? Matematika. Khusus. Ya. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar khusus. Hari ini kita akan belajar tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Oke anak-anak, nanti cakupan materi kita itu membahas tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Kemudian nanti juga kita akan mempelajari makna dari sabar. Nanti juga kita akan belajar hikmah dari bersabar. Oke, tujuan pembelajaran kita tentunya semoga kita bisa membaca ayat suci Al-Quran yang terkhusus surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 dengan benar. Kemudian kita juga memahami kandungan di dalamnya. Dan Ibu harap nanti anak-anak Ibu bisa menjelaskan hikmah atau pesan yang terdapat di dalam Quran surah tersebut. Oke anak-anak, hari ini Ibu tidak akan banyak menjelaskan di depan karena nanti kita akan bermain game. Oke, gamenya apa nanti Ibu akan jelaskan. Sebelum Ibu masuk, belajar apa? Kayaknya anak-anak Ibu masih tegang. Belajar apa tadi? Aku tuh ketemu istri yang bang. Belajar khusus ya? Ya, oke. Sebelum kita belajar, Ibu punya ice breaking. Ini ice breakingnya gampang, kalian duduk juga gak apa-apa ya. Nama ice breakingnya Velocity Ice Breaking ya. Oke, karena kalian kayaknya lagi demam velocity ya, jadi kita ice breaking velocity. Ini suaranya terdengar tidak? Terdengar. Oke, ini jadi. Nah, nanti ikutin tempo ya. Ini terus nanti tangannya ikutin angka yang ada di depan. Oke, paham? Paham tidak? Ya, betul. Oke, kita mulai ya. Mana udah siap belum? Siap. Kurang nyari kali ya? Mungkin boleh bantu Ibu ini pasangkan speakernya. Yang bisa bantu Ibu tolong. Ada susu ya. Enggak lah, wah Ibu juga tadi sempat beli. Ibunya dapat juga ya. Ibu ini kemarin ngasih aku coba. Yang dapat aja sedekahin, Bu. Tes dulu ya. Nah, dengar kan? Dengar. Dengar Bu. Kita mulai ya, siap-siap. 1, 2, 3. Oh, 3, 4, 1, 2. waduh sisanya. 3. Semuanya kapan dulu ya? Kata-katanya kapan dulu? Coba dulu. Mau lagi atau udah? Karena kita sudah SBK, Ibu harap kalian semua sudah semangat lagi, sudah fokus lagi ya. Iya. Oke, seperti biasa penilaian Ibu itu melihat dari proses
Ibu tidak melihat hasil kalian nanti bagaimana, tapi bagaimana kalian di kelas, apakah memperhatikan, aktif dan sebagainya. Oke? Oke. Bentar ya, Ibu buka PPT dulu. Belum. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tampilin video. Video singkat. Anak-anak jangan lupa diperhatikan karena ini berkaitan juga dengan tugas kalian nanti. Kamu velocity lagi. Bukan dong. Kau udah sampai velocity ya kan? Gini sosok. Lututmu tuh Kalau dengan kata Allah, nanti akan 3 waktu, sehat dan berubah. Bukan sekedar menghancurkan yang tinggi-tinggi. Kalau semua orang sudah abai dan yang tinggi menghancur ke bawah, saya akan datangkan yang bawah langsung ke atas. Tidak. Dikasih keempatnya 7,4 aja, dan lahir sama keluarga. Dikasih 7,4 aja, itu sudah lupa dengan dia. Dikumpulkan. Paling banyak ya, dia membangun rumah yang mewah, kendaraan yang banyak. Terus mohon maaf ya, tempat kerja gedung yang tinggi mencapai langit yang dia saat masuk pertama kali dia selfie di situ. Ya abadi ya, dia katakan aku diterima kerja di sini. Itu ditinggalkan dia nggak peduli. Itulah. Di balik tempat kecil Anda sudah nggak peduli dengan dunia. Anda sudah nggak sadar teman. Oke. Ini siapa tadi yang di video? Kita tadi dan luar biasa sekali pesan yang disampaikan. Ibu harap tadi memperhatikan dan sedikit ada gambaran lah untuk materi kita hari ini. Oke, pernah nggak anak-anak ibu itu bertanya atau berpikir kenapa sih Allah itu memberikan musibah atau ujian kepada hambanya? Bukankah Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang? Kemudian apakah anak-anak ibu juga pernah bertanya kenapa sih Bu kita selalu disuruh sabar? Kenapa kita setiap menghadapi musibah dan ujian harus bersabar? Kenapa kita tidak boleh protes, tidak boleh marah dan menyalahkan takdir? Pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab di pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ibu tetap fokus dengan materi kita. Oke, kita lanjut ke PPT ya. Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Apa itu sabar? Di dalam Islam, sabar adalah sikap menahan diri dari rasa putus asa, marah, atau bertindak secara negatif saat menghadapi ujian, kesulitan, atau cobaan. Kata sabar berasal dari bahasa Arab yang berarti keteguhan hati, ketahanan, dan juga kesabaran. Jadi singkatnya, sabar itu adalah sikap kita ketika kita tetap melakukan kebaikan meskipun kita dihadapkan pada kesulitan ataupun kesusahan. Di dalam Islam, sabar itu terbagi menjadi 3, sabar dalam ketaatan, kemudian sabar menjauhi dari maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah dan ujian. Oke, seperti yang Ibu sebutkan di awal, ini berkaitan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Dan Ibu yakin anak-anak Ibu semua sudah bisa membaca ayat suci Al-Quran. Jadi mari kita sama-sama membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Boleh ketua kelas dipimpin teman-temannya membaca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Lanjut ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, terima kasih anak-anak. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 dijelaskan Allah mengatakan, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maksud buah-buahan di sini yaitu
Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu, Bu? Orang-orang yang sabar adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Jadi orang-orang yang sabar itu ketika dia dihadapkan pada musibah dan ujian, mereka akan berpikir bahwa oh ini kan punya Allah, kenapa aku harus mengeluh, kenapa aku harus protes dengan takdir ini? Karena sejatinya anak-anak ibu, semua yang ada di dunia ini tidak ada yang menjadi kepemilikan kita sebetulnya. Bahkan diri kita sendiri bukan milik kita. Suatu hari nanti kita akan diambil oleh Allah. Kita akan kembali kepada Allah sang pemilik segalanya. Oke, hikmah bersabar. Hikmah bersabar itu ada banyak sekali anak-anak. Di sini ibu hanya memberikan sedikit contoh. Yang pertama, mendapatkan kesudahan atau akhir yang baik. Tentu segala perbuatan kebaikan nantinya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan sekecil biji zarah pun pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan menganggap dunia ini simple. Apapun yang terjadi di dunia ini, oh ya sudah, kan Allah bersamaku, gitu kan? Kemudian ketika kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kita akan mengingat bahwa oh, ini adalah bahasa cinta dari Allah. Pernah nggak anak-anak ibu pikir, orang-orang yang diberikan kesenangan, kebahagiaan biasanya lupa kepada Tuhannya, tapi ketika dia dihadapkan pada musibah atau ujian, dia langsung lari ke Tuhannya. Seharusnya kita malu akan fakta itu. Tapi inilah bahasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kesulitan kita hari ini, musibah yang kita hadapi hari ini, itu sebenarnya bahasa rindunya Allah. Allah pengen kita kembali kepada jalan yang sudah Allah berikan petunjuknya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan petunjuk. Anak-anak ibu sekalian, kita harus bersabar dan tenang. Coba kita perhatikan orang-orang yang ketika dia dihadapkan musibah, dia memilih untuk marah, bersedih, menyalahkan takdir. Dengan orang yang ketika dia dihadapkan pada musibah, dia memilih untuk tetap tenang dan tetap sabar. Kita perhatikan, orang-orang yang biasanya ingin menyalahkan takdir, biasanya akan sulit untuk keluar dari permasalahannya. Namun orang-orang yang sabar, yang tenang, tentu pikirannya akan jernih. Petunjuk-petunjuk Allah akan mudah masuk kepada dirinya. Kemudian yang terakhir, memperoleh martabat yang tinggi di surga. Tentu orang-orang yang sabar nantinya di surga Allah akan diberikan derajat yang tinggi. Oke, let's analyze it. Seperti yang ibu katakan tadi, ibu tidak ingin menjelaskan panjang lebar di sini karena kita akan bermain game. Gamenya apa, Bu? I have a problem. Please help me find a solution. Jadi ibu di sini punya amplop musibah dan ujian, ya. Ibu punya amplop. Oke, ibu sudah bagi kalian menjadi di sini siswanya berapa? 19. 19 kan ada yang nggak masuk ya? Iya. Ibu sudah bagi kalian menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan dicek grup kelasnya, ibu sudah bagi ya. Nanti masing-masing kelompok ibu akan berikan kasus ini, kemudian kalian akan analisis. Setelah kalian analisis, salah satu dari kalian harus mempresentasikan ke depan. Ingat tadi penilaian ibu melihat dari proses. Di kelompok 2. Oke anak-anak, ibu beri waktu 1 menit untuk berdiskusi. Silahkan dipecahkan permasalahan yang diberikan. Ini mau motivasi, Bu. Ibu, ini Pura-pura aja. Oke, ini untuk membantu kalian dalam pekerjaannya. Dicek di grupnya, ibu sudah kirimkan link aplikasi, kemudian video pembelajaran dan juga PPT. Kalau kalian ingin menggunakan referensi lain juga boleh sekali. Oke, sudah diskusinya anak-anak? Sudah, Bu. Tanpa menunggu lama-lama, silahkan kelompok 1 maju
akan menjelaskan hasil dari diskusinya. Jurot. Baik, dari kelompok 1, hasil diskusi kami, Rina itu tetap menjalankan tanggung jawabnya dan tidak mengeluh. Dengan sabar, Rina tidak putus asa atau marah atas ujian yang dia hadapi. Terima kasih kelompok 1. Beri aplaus dulu dong. Oke anak-anak, kita semua sudah mendengar hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Dan Ibu sangat senang, Ibu sangat bangga ternyata kalian jauh lebih pintar dari ekspektasi Ibu ya. Apakah masih ada yang dibingungkan? Adakah yang ingin ditanyakan terkait materi kita? Ada. Sudah, ya. Sudah paham semua. Oke, feel free to ask if you have any question guys. Jadi apapun yang kalian ingin tanyakan, misalkan di luar kelas ada yang tanyakan, boleh tanya ke Ibu ya. Yang penting chatnya jangan malam-malam, oke? Oke. Bagaimana perasaannya anak-anak setelah kita mempelajari sabar dalam menghadapi musibah dan ujian? Bagaimana perasaan? Masalah? Iya. Panik Bu, panik. Oke, jadi tadi kita sudah belajar sabar itu adalah sikap teguh terhadap kebaikan meskipun dihadapkan kepada kesulitan. Kemudian juga kita sudah belajar ya hikmah dari bersabar tadi ada 4. Kalian juga sudah presentasi untuk memecahkan permasalahan. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang toleransi. Jadi Bu harap anak-anak Ibu sekalian sudah mempelajari sebelum kita mulai pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya Ibu sudah kirimkan juga di grup kelas kita. Ya, silahkan dikerjakan pengumpulannya minggu depan. Jangan ditunda-tunda, nanti menumpuk ya anak-anak ya. Oke, thank you guys, thank you for your attention. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu punya quote dari Maulana Jalaluddin Rumi. Segala sesuatu menunggu pada waktunya. Tak ada mawar yang mekar sebelum waktunya, matahari terbit sebelum waktunya. Tidak ada matahari terbit sebelum waktunya. Tunggu apa yang menjadi milikmu, pasti akan datang kepadamu. Thank you guys. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengajarkan hari ini. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.